Ya, kalau nggak ada bola ya pasti main takraw. Berarti takraw di sini hadir sebagai pengganti dari bola kalau misalnya bola tidak ada. Sama halnya di cewek hadir sebagai pengganti dari cewek yang sebelumnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan yang berbahagia ini saya bersama dengan rekan saya, tapi pada kesempatan kali ini saya belum menyampaikan siapa namanya, asalnya dari mana. Maka untuk sementara waktu saya persilahkan untuk perkenalkan diri. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti kalian bertanya-tanya siapa nama saya. Iya. Oke, nama saya itu Muhammad Abdu, nama lengkap saya itu. Juga bisa dipanggil Abdu. Saya juga udah berteman lama dengan Nahar, mulai dari SD kelas berapa ya? Kelas 2. Ah ya, kelas 2 SD, kurang lebih itulah. Dan mulai dari SD bersama, sekolah bareng, satu yayasan bareng, dan sampai sekarang di perkuliahan pun satu perkuliahan bareng juga. Oke, saya ingat beberapa tahun yang lalu itu kan kami sekolah di SDN 012 Kanang. Ya. Kemudian lanjut di MTS dari Kanang, satu kelas lagi. Kemudian lanjut di Pondok Pesantren Arisalah Batu Tengah, satu kelas lagi. Kemudian lanjut di perguruan tinggi, lanjut kuliah, dan satu kampus lagi, satu fakultas lagi, fakultas hukum, fakultas syariah, dan ilmu hukum Islam. Baik, lanjut. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, seperti yang sama-sama kita tahu bahwa sudah memasuki bulan suci Ramadan, maka saya ingin bertanya kepada saudara Muhammad Abdu. Ya, Muhammad Abdu ini tadi asalnya dari mana? Ya, saya dari Polman. Dari Polman, tepatnya di mana? Kanang. Oh, Kanang. Yang banyak disebut sama orang-orang itu Kampung Duren. Kampung Duren, Masya Allah. Jadi bagi pemirsa yang ingin makan duren, kalau sudah tiba waktunya silakan datang ke Kanang. Muhammad Abdu ini punya banyak duren. Oke, Muhammad Abdu, saya punya pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu amalan apa saja yang disunahkan di bulan puasa? Amalan yang disunahkan di bulan puasa, bulan Ramadan. Menurut saya, semua amalan itu yang bernilai positif itu, menurut saya itu bagus yang dilaksanakan ya. Iya. Kalau menurut saya nggak ada amalan yang terkhusus untuk diri saya di bulan Ramadan yang saya persiapkan. Tapi di bulan-bulan lain pun saya selalu amalkan yang dikatakan sama guru saya, baca ini setiap petang atau sore itu. Oh iya. Berarti Muhammad Abdu ini punya amalan di bulan suci Ramadan dan bulan-bulan yang lain. Kalau boleh tahu Muhammad Abdu, apa saja amalan yang sering dilakukan di bulan puasa? Kalau amalan yang sering dilakukan dalam bulan puasa, ya itu tadi, kembali lagi yang ke tadi, bahwa saya katakan di setiap sore pasti di setiap sesudah sholat asar di waktu sore saya melakukan zikir. Masya Allah. Ya kurang lebih 15 menit lah lamanya. Luar biasa ya, salah satu ciri-ciri calon suami yang baik. Oke, lanjut. Apakah Ustadz Abdu pernah ceramah di masjid-masjid atau apa? Ceramah? Ya kalau ceramah seingat saya belum pernah sih. Iya. Karena mentalnya masih masih kurang untuk melawan rasa malu terhadap masyarakat. Jadi saya belum berani untuk ceramah depan umum. Tapi sebetulnya sekarang Muhammad Abdu ini merupakan apresiasi karena sudah berani tampil di depan kamera. Oke, lanjut. Abdu kan pernah ke Jawa. Ya. BTW, apa sebetulnya tujuan dari Muhammad Abdu itu ke Jawa? Rela meninggalkan daerah kampungnya, rela meninggalkan daerah Sulawesi untuk ke Jawa, menyeberangi lautan yang jauh. Kalau bicara soal itu,
yang saya kejar itu yang nomor satu itu pastinya barokah. Karena ilmu yang tidak barokah sama saja itu nggak ada gunanya. Andai kata pohon yang tak berbuah, cuman kering, itu kalau menuntut ilmu tetapi tidak dibarengi dengan barokah. Jadi intinya yang saya dapat bahwa tujuan dari Muhammad Abdu ke Jawa yang pertama adalah mencari berkah, yang kedua adalah ilmu. Boleh tahu Muhammad Abdu kan pernah tinggal di Jawa. Berapa lama tinggal di Jawa? Tinggal di Jawa itu nggak terlalu lama sih, ya sekitar setahunan lah. Setahunan. Di Jawa itu kan luas, terbagi beberapa daerah, terbagi beberapa provinsi. Kalau boleh tahu daerah bagian mana yang ditempati di Jawa menuntut ilmu? Saya menuntut ilmu di Jawa itu daerah Jawa Timur, tepatnya di Kecamatan Tamanan, Kecamatan Tamanan. Ya itulah Kecamatan Tamanan. Kalau di kalau di daerah saya, Tamanan itu artinya masuk. Tamanan berarti ya itulah. Ya kan? Semua di Indonesia ini banyak ciri bahasa, banyak ciri khas bahasa. Jadi jangan sampai karena di Indonesia ini punya banyak ragam bahasa, punya banyak tipe bahasa yang seperti ini, seperti itulah. Jadi kalau mau dibandingkan dengan bahasa sendiri itu berbeda arti. Iya. Contohnya? Contohnya Tamanan. Kan Tamanan kalau diartikan di bahasa Mandar atau di bahasa kita Pattaya ya, itu yang berarti masukan. Iya. Kalau di sana itu nggak ada arti selain nama kampung. Begitu. Ya. Kalau Patinjo dengan Pattaya, saya pernah artinya hujan toh. Hujan dalam Pattaya itu lain bahasanya, sedangkan hujan dalam bahasa Patinjo lain bahasanya. Sedangkan bahasa dalam Patinjo dengan bahasanya sendiri ketika dibahasakan Pattaya itu lain lagi. Saya pernah dengar itu hujan ya. Iya, kan kita kembali lagi yang tadi. Ikan Indonesia, nggak usah heran karena Indonesia itu punya ciri bahasa. Ya. Oke, lanjut Muhammad Abdu. Saya masih punya pertanyaan. Jalan, bukan jalannya naik. Ya, pas ke Jawa itu berapa jam waktu yang dihabiskan? Kalau saya berangkat dari kampung itu jam 6 sore sampai di pelabuhan itu sekitar jam 9 malam. Tapi saya menginap di rumah om saya di Parepare karena saya berangkat dari Parepare ke Surabaya. Saya menginap 1 malam. Besoknya kapal saya berangkat jam 11.30 Parepare Surabaya. Terus saya ke bandara. Saya sampai di sana itu sekitar 2 hari 1 malam. Masya Allah, jauhnya. Luar biasa perjuangan demi ilmu dan berkah. Jadi begitu ya waktu yang digunakan untuk ke sana. Kalau menggunakan kapal air. Selanjutnya, kalau ini kan tadi yang dijelaskan itu kapal air. Kalau pesawat berapa jam kira-kira? Kalau pesawat itu cuman berapa? Satu sampai satu setengah atau 1 jam lah. Ya itu. Karena dulu saya pulang, saya berangkat jam 2. Pas sampai di Makassar jam 3.30 pas, berarti perjalanan cuma 1 jam 30. 1 jam 30 nih. Tidak bisa saya bayangkan kalau misalnya jalan kaki ke sana berapa abad yang digunakan. Oke, Muhammad Abdu punya hobi? Ya kalau ditanya soal hobi, pasti ya semua orang itu pasti punya hobi tersendiri. Iya. Tergantung dia suka hobi olahraga yang mana, dia suka apalah. Kan tergantung dari diri seseorang ya gitu. Kalau Muhammad Abdu sukanya olahraga apa?
Kalau saya paling suka bola, sepak bola. Sepak bola. Iya. Suka main takraw? Kalau takraw ya suka, kan itu kan cuman ya kalau nggak ada bola ya pasti main takraw. Berarti takraw di sini hadir sebagai pengganti dari bola kalau misalnya bola Ya, tidak betul. ada. Sama halnya di cewek hadir sebagai pengganti dari cewek yang sebelumnya. Bercanda. Oke. Oke, mungkin hanya itu bincang-bincang saya dengan saudara Muhammad Abdu. Mudah-mudahan ada berkahnya bagi kita semua. Mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Muhammad Abdu. Ya, semoga puasa bulan ini semoga lancar ya semua ya. Amin. Limpahkan rezekinya terus kepada saudara saya Naharudin. Semoga YouTube channelnya selalu lancar dan berkembang, amin. Ya, itu aja. Oke, itu tadi dari penyampaian Muhammad Abdu, dan akhir kata wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.